Oke, standby. Roll. Oh, Action. action ya. Oke, Bang, menanggapi terkait kemarin kan Abang juga membuat video klarifikasi terkait Farhad Abbas sendiri ya. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci gitu, apa Bang yang membuat Abang mengomentari hal tersebut gitu. Ya, terima kasih rekan-rekan media, selamat siang semuanya. Ini kami semua dari LQ Indonesia Forum. Terkait video itu gini ya teman-teman, saya ingin menyatakan bahwa LQ Indonesia Forum ini kan merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Alvin kepada kami untuk kami jaga, kami rawat dan kami kembangkan. Saya tanya semua mungkin di muka bumi ini nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau rumahnya diusik. Ada? Nggak ada. Nah, itulah yang kami lakukan ketika Farhad Abbas mengusik kami dengan membuat sebuah statement menegur kami seakan-akan kami ini seorang pecundang. Itu kami tersinggung. Makanya kami tidak tinggal diam. Karena rumah kami yang dibangun Pak Alvin dengan air mata, darah, yang harusnya kami jaga, maka sebab itu ketika diusik, kami pasti tidak tinggal diam. Gitu jadinya. Oke. Mungkin awal mulanya itu karena video dari Bang Farhad sendiri berarti ya? Iya, dia menyatakan bahwa menegur semua anggota LQ saya, anggota LQ. Kalau semua berarti semua dong. Saya nggak pernah merasa ditegur. Saya baru tahu dia, saya nggak tahu dia tiba-tiba kapan negur. Makanya saya minta klarifikasi kapan dan di mana. Kalau pernah menegur semua. Kami hanya minta klarifikasi, pertanggungjawabkan pernyataanmu. Jangan dibuat kita seakan-akan hanya diam aja. Enggak, kita nggak akan tinggal diam. Kita diusik, bukan mengusik. Musik dalam segi apa? Iya, dia dengan gamblangnya bilang menegur semua anggota LQ. Itu kan kita kan anggota LQ, berarti saya harusnya pernah dong, mereka juga harusnya pernah dong. Ini nggak pernah. Kok tiba-tiba keluar statement seperti itu kan gitu? Itu sangat disayangkan lah. Oke, Bang, menanggapi terkait semalam juga Bang Farhad juga sudah membuat video itu ya, menganggap bahwa kalian dalam kasus Agus juga dianggap tidak ada kontribusi apa-apa dalam kasus Agus, malahan yang banyak berkontribusi itu malah perannya dari Agus, karena sempat waktu yang di PIK itu dia bilang katanya buat ajang promosi di kantor baru gitu. Gimana Bang? Terkait itu kan gini Bang, mungkin sebelum ada Agus orang udah pada kenal LQ ya. Jadi kita juga nggak harus menanggapi secara serius. Kita nggak serius bekerja gini. Apalagi bahasa Farhad kita dibilang ini menelantarkan klien. Karena gini, apa yang disebut klien? Ketika kami masih punya hubungan hukum. Ketika Agus dan LQ sudah cabut kuasa, hubungan hukum Agus dengan LQ sudah tidak ada, bukan kami telantarkan. Yang disebut menelantarkan klien, ketika kami masih jadi kuasa Agus, kami telantarkan dia, nggak akan dikerjakan. Ini kami sudah tidak punya hubungan hukum, kami cabut kuasa, itu hak. Begitu. Tapi terkait alasannya mencabut kuasa itu karena apa Bang? Karena ada orang baru di persidangan yang kami dalam kuasa, ada orang lain ada tiba-tiba di persidangan ada kuasa lain di luar kami. Nah, itu jadi sebuah kebingungan. Nah, itu kan gak ada miskomunikasi atau bagaimana, jadi ya udahlah. Oke, tapi Bang Farhad juga semalam bicara soal terkait ada orang baru itu sebenarnya itu adalah timnya Farhad juga Bang. Jadi tim-tim belakangnya tuh timnya Farhad juga yang memang bergerak untuk di sidang pengadilan itu. Pertanyaannya kenapa Farhad nggak hadir di pengadilan? Nah, hadir aja dong, biar jadi kita sama-sama tahu, oh ini Farhad kan gitu. Dia kenapa nggak hadir? Tanyakan lagi ke dia kenapa nggak hadir, kan begitu. Tapi sebelum akhirnya memutuskan untuk mencabut kuasanya Agus itu sudah ada komunikasi ke Farhad Abbas sendiri nggak Bang? Apanya? Komunikasi maksudnya terkait mau mencabut kuasanya Agus. Kita hubungan hukum kita kan sama Agus. Nggak perlu lah. Kita kan nggak ada hubungan hukum sama Farhad. Nah gitu Bang. Kita kan ya kita secara normatif hukum aja lah, legal standing. Kita kan merangkap berdasarkan Agus. Oke. Bang, tapi maksudnya Alvin Lim yang sebagai ketua abang ya di LQ Lover itu dulunya itu membela Agus gitu loh. Sekarang apakah karena Alvin Lim dulu jadi abang ikut-ikut tim jadi ikut-ikutan, atau gara-gara Alvin Lim suka bilang maaf udah tiada gitu jadinya mundur gitu. Gini Bang, ketika bicara Pak Alvin, apa yang kami mungkin kalau Pak Alvin dia masih hidup saat ini, ketika diperlakukan seperti itu mungkin sama seperti yang kami lakukan. Itu turun Bang, sama.
saya pastikan ketika Pak Alvin pun masih ada tiba-tiba ada hal yang seperti yang terjadi ketika seperti di pengadilan, pasti sama. Saya kenal betul Pak Alvin, kenal betul. Bahkan ketika dia ada bermasalah, kita tetap menemani. Jadi kita tahu betul mau sisi dalamnya maupun luarnya. Kita tahu. Bang, balik lagi ke materi awal bang, yang kita anggap abang juga kan awalnya berstatement bahwa abang keluar dari kuasa hukumnya si Agus sendiri dan bilang bahwa ada kuasa hukum lainnya, dan Farhad Abbas juga bilang bahwa Farhad Abbas sendiri jadi kuasa hukumnya. Cuman kan momen-momen yang kita kritik adalah saat-saat Agus memang saat itu lagi viral dalam tanda kutip ya, dan akhirnya Farhad sendiri bilang bahwa itu momen-momen LQ itu akan booming lagi dengan memotong kita itu sendiri. Gimana bang, abang sebagai tim dari Jadi kayak ada dimanfaatkan menyebutnya tuh kayak iya pansos gitu loh bang. Jadi ada momen gitu. Iya, kalau terkait pansus ya sebelum ada Agus seperti saya bilang ke awal, kita sudah dikenal orang. Jadi saya juga nggak mau komentar lebih jauh, dia mau bilang karena dipotong pita atau apa. Ya itu terserah Farhad lah. Yang penting sebelum ada Agus sudah booming. Nah, jadi kalau dia bilang itu pansos, ya enggak. Termasuk ini pengklarifikasian kami ini bukan pansos, kami mau mengklarifikasi kenapa. Saya bilang, saya tekankan. Siapa di muka bumi ini ketika rumahnya diusik dia diam aja. Nah, hanya itu. Hanya saya minta klarifikasi kapan dia negur kami. Hanya itu, kami diusik. Ini semua atas dari payah tim LQ, atas dari payah Pak Alvin. Harus kami jaga. Ketika ada orang yang berani musik, saya lawan. Kami tidak tinggal diam. Statement apa sih yang membuat abang mengusik, kata mengusik bang? Karena kan Dia bilang menegur kami semua. Iya, menegur kami semua. Apa ditegur? Kapan ditegur kami itu? Dia siapa? Negur-negur, dan itu kapan? Itu harus diklarifikasi. Ya kalau bisa para media ini kejar kapan dia klarifikasi itu dulu. kan udah bang semalam dipertanyakan itu. Dia belum menjawab kapan menegur kami semua itu kapan. Jelaskan kapan. Kasih tahu biar kami bisa lebih tahu kapan. Itu belum terjawab sampai sekarang. Itu mungkin media bisa kejar, teman-teman wartawan boleh kejar dia kapan dan di mana dia negur kami semua itu kapan. Jangan digiring lah kita ini orang, kita nggak dibentuk Pak Alvin menjadi pecundang, itu aja. Oke, konteks yang dugaan yang menegur itu kan dia juga dalam statement semalam itu bahwa dia kecewa bubarnya atau menariknya mundurnya LQ jadi pengadilan. Kecewa itu perasaan atas diri sendiri. Menegur itu ada dua pihak. Dia menegur kami itu kapan? Itu aja. Saya kembali ke konteks itu. Kapan dia menegur dan di mana? Itu terjawab dulu. Saya belum dapat jawaban itu sama sekali. Dan abang melihat teguran itu melalui podcast atau melalui Dia buat di video TikTok sudah saya tegur itu. Di video itu kan ada saya tunjukkan. Semua LQ sudah saya tegur itu kapan? Di mana? Saya aja LQ berarti saya coba itu nggak pernah. Saya aja baru tahu dia. Bang, tapi semalam juga Bang Farhad akan melaporkan tim abang LQ sendiri, termasuk juga Bang Juda gitu. Dibilang Itu hak mengatakan dia. seperti itu. Itu hak dia. Ya itu hak dia. Saya pasti itu hak dia. Semua orang boleh melapor, itu hak dia. Kita harus sama-sama orang hukum, itu hak dia. Jadi kalau dia mau melapor ya silakan, itu hak dia. Kita nggak bisa membatasi, akan gitu. Tapi siap menghadapi Bang. Iya, Siap, kita Bang. pasti siap. Siap, pasti siap. Mungkin kalau dari tim LQ sendiri, apakah sudah ada rencana atau mungkin membuat rancangan juga untuk melapor balik? Nggak ada sih, kita ini kan kita industri duluan ya. Kita sementara masih minta klarifikasi doang. Pertanggungjawabkan dulu yang satu. Kalau yang lain nantilah. Itu pertanggungjawabkan dulu. Dia bilang kan tadi pernah menegur itu dulu. Kalau melapor balik apa, itu cukup nantilah. Nggak usah kita bicarakan sekarang. Nggak usah keluar-keluar. Kita nggak keluar-keluar dulu itu apa sih? Kita kan taklis humor. Itu dia. Bang, kan dulunya abang kan kita anggap ya kenal lah siapa, kan Farhad sendiri bilang siapa sih nggak kenal Farhad gitu loh, dan tanda kutip, dan Farhad juga kenal Alvin Lim yang almarhum sendiri, sama kenal, makanya mau membantu orang yang sedang kesusahan, ya kan, itu Agus Salim. Cuman kan momen-momen itu dia merasa gimana ya, tadi semalam statementnya bahwa dia bantu apa sih gitu LQ, duit yang enggak, apa yang enggak, malam-malam tanda kutip balik lagi soal yang Motopi, dan kayak aku sendiri semua Motopi itu dengan harganya yang kita anggap ada rate-nya,
Nah abang sebagai statement itu menanggapi ini gimana bang? Ya sedikit lah bang tanggapan dia, abang harus klarifikasi juga maksudnya. Ya dia bilang kan terkait pemotongan pita ya. Baru terkait kita gak ada keluar segala macam. Kok dia yang menilai sih? Kenapa dia yang menilai? Kami punya perjanjian jasa hukum, memberikan jasa hukum terhadap Agus. Yang nilai Agus bukan dia. Agus dong yang ngasih statementnya. Ngapain kami tanggapi? Apakah semua harus kami tanggapi? Kan enggak. Kalau nggak ada hubungan dia, kalau orang mau berkuar-kuar ya terserah. Iya. Tapi kalau dia itu kami nggak kena tanggapi, karena dia bukan klien kami. Farhad Abbas bukan klien kami. Kalau bilang Agus, jasa hukum kami terhadap Agus, hubungan hukum kami terhadap Agus. Kalau dia bilang itu, suruhkan dulu Agus kasih statement itu, jangan dia. Bang, tapi kalau kemarin kan juga baru saja adanya pencabutan laporan dari kuasa hukum donatur dan itu cukup panas persidangannya ya. Ini menanggapi aja Bang, maksudnya sempat ada keributan, sempat ada ketegangan dari kuasa hukum donatur dan juga Farhad Abbas gitu. Menanggapinya mungkin seperti apa Bang? Kalau gini ya, untuk menanggapi itu kan itu bukan ranah kita lagi, karena kita pun dalam perkara ini kita udah nggak siapa-siapa lagi kan, seperti itu. Kita juga udah melepaskan perkara ini, ya kembali nanti kepada pihak yang berperkara sekarang gimana strateginya, ya kita juga nggak bisa bilang apa-apa karena kita udah nggak bekerja bareng lagi lah ceritanya begitu. Tapi kalau yang kemarin pada saat almarhum juga belum meninggal itu kan almarhum juga sepertinya sangat memperjuangkan hak-haknya Agus banget ya Bang ya kemarin ya, maksudnya sempat sudah ada kisruh uang donasi itu juga ke NTT tapi itu kan belum terlaksana, tapi almarhum tuh masih sempat memperjuangkan juga gitu, mungkin gimana? Iya kembali, sebenarnya sikap kita tergantung sikap Agus, kembali ke situ ya, itu aja. Kemarin saya bilang kalau Pak Alvin masih hidup, apa yang dilakukan kami itu sama persis yang bakal dilakukan Pak Alvin. Pada intinya kita nggak dihargai lah sama beliau kan begitu. Jadi ada etika lah. Ya mungkin rekan-rekan media kan tadi udah mengakui bagaimana sikap Pak Alvin selama ini dalam perkara ini, kurang banyak apa dia berbuat kan begitu. Tiba-tiba di pertengahan jalan tidak dihargai kan, ya manusiawi lah begitu. Cuman kita nggak mau menyudutkan pihak manapun, cuman ya kita secara normatif kita punya hak dong untuk menarik diri begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pandangan hukum Abang nih, ini kan kasusnya Agus sama Novi, terus juga kayaknya Novi sama Gary juga sekarang pecah kongsi. Nah ini menurut pandangan hukum Abang aja nih, ini kan sudah kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan ya ini kasus ini bergulir dan malah semakin menjadi bola liar gitu, bisa dikatakan yang ini lapor sini, yang ini juga menjadi pecah kongsi. Mungkin gimana menanggapinya kalau dari sisi pandang hukum Abang? Kalau dari sisi pandangan hukum saya ya terkait uang donasi ini karena ada bergulir di persidangan ya berarti statusnya status quo, sengketa. Nah itu aja. Nunggu ada inilah nanti kita serahkan lah ke instrumen, udah ada instrumen negara tuh yang udah mengadili perkara ini. Nanti untuk kepastiannya kita tinggal tunggu hasil dari persidangan. Karena kan saya terkait yang gugatan ini juga bingung juga, banyak statement sih yang dilihat, ada yang gua kuasa, ada yang apa, jadi makanya kita nggak bisa berkomentar lebih, takut makin memperkeruh. Ya. Nah, harusnya kita jangan karena sesama rekan advokat nggak mau memperkeruh lah situasi ini. Ya saya harap juga semoga Agus cepat sembuh, cepat selesai, bisa sehat kembali gitu aja. Itu harapan kami. Mungkin pesannya buat Bang Farhad Abbas sama Bang? Ya pesan saya buat para Abbas, ya tolong klarifikasi pernyataan Anda yang pernah menegur kami semua, kapan dan di mana. Itu klarifikasi dulu, biar jelas. Ah itu aja. Bang, ini kan kemarin Bang Farhad sempat mengatakan bahwa kenapa Elki itu mundur, lalu kan itu kan sempat ngebantu Agus cuma hanya dari Alvin saja, tidak Elkinya, karena melihat sosok almarhum saja nih. Ini gimana nih Bang mungkin tanggapannya? Ya kita tahu lah di dalam itu siapa. Kita juga bekerja kok, tim itu bekerja. Ada yang bagian gugatan, ada yang bagian semua ada porsi masing-masing tugasnya. Tapi kan kita nggak harus mempublikasi saya kerja ini. Ya kita nggak gitu juga. Kita kerja profesional, masing-masing punya porsi. Pak Alvin sebagai yang tampil, kami kerja.
Itu tim kami ini tim work. Di LQ ini tim work nomor 1. Jadi ya kita juga nggak harus publikasi lah ngapain gitu. Terlalu apa? Banyak hal juga yang kami kerjakan saat itu kan. Tapi kami tetap tanggung jawab sama kerjaan kami dan intinya ketika komandan itu masih dipegang Pak Alvin tampil kami kerja. Semua sesuai instruksi. Oke, analisanya abang mencabut perkara sebagai PA-nya Agus harus sih bang, maksudnya para netizen mempertanya karena kan Apin Lim almarhum itu bergebu-gebu untuk membela seorang Agus yang pernah berstatement almarhum orang yang dijolimin. Gimana bang? Ada analisanya nggak sih bang biar masyarakat juga bertanya nih, ya kan kok Apin Lim nggak ada malah dicabut sebagai kuasa Agus sendiri? Analisanya abang sebagai Ya, gimana bang? pada intinya ya kembali yang seperti kita katakan tadi ya, intinya kan kawan-kawan media juga udah tahu lah gimana Pak Alvin dulu terhadap perkara ini. Ya cuman ya lewat dari fakta-fakta yang udah ada yang waktu kita di pengadilan Tangerang ya kalau nggak salah ya, ya kita merasa nggak dihargai. Jadi kan kita punya hak lah begitu. Nah, jadi untuk terkait Agus ya, kita juga LQ Indonesia Law Firm juga udah sepakat, udah clear, kita udah nggak ada hubungan hukum apa-apa lagi dalam perkara ini seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya mungkin teman-teman media dan teman-teman yang lain juga untuk menanyakan terkait perkara Agus itu bukan kapasitas kita lagi, mungkin bisa langsung tanya ke advokat yang menangani ini sendiri. Ya contoh ke pengacaranya donatur atau mungkin ke lawyernya Agus itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah Agus kita clearkan ya, kita sudah tidak menjadi kuasa hukum lagi begitu. Kan salah satunya menarik diri kan karena tim LQ melihat di persidangan itu ada advokat lain yang menangani Agus ya. Ya kan, terus apakah itu bukannya menjadi suatu hal yang baik gitu, jadi bisa berkolaborasi gitu. Waduh. Ya harusnya kan ada komunikasi dulu ke kita ya kan begitu. Jadi dalam hukum ini ya, apalagi itu kan menyangkut legal standing ya. Legal standing itu nggak bisa tumpang tindih gitu. Itu pasti akan dipermasalahkan oleh majelis hakim nantinya gitu. Daripada ini nanti akan makin pada intinya kita nggak mau ini ribet. Makanya kita menarik diri, kita malah udah. Gara-gara satu hal itu doang yang di persidangan itu, atau ada hal lain juga mungkin Ya, alasannya? faktor utamanya ya itu. Faktornya itu karena ya kita tahu lah Pak Alvin gimana dalam perkara ini. Aduh, kurang baik apa beliau? Rela dia menerima hujatan-hujatan. Cuman kan kita diperlakukan seperti ini kan ya kita bilang kita nggak sakit hati ya, cuman ya kita punya hak lah. Oke. Jadi sebenarnya secara personal itu sama Farhat Abbas itu nggak apa-apa ya, cuman mekanisme di pengadilan itu aja berarti ya. Ya kalau untuk secara personal ya kita nggak pernah ada sentimen pribadi sama orang, kecuali kita diserang ya. Dalam konteks ini kan kita ya bisa dikatakan kita diserang, bahkan katanya LQ Indonesia Law Firm viral gara-gara Agus. Aduh, teman-teman media tahu lah Pak Alvin gimana dulu. Itu YouTube channel kita itu, waduh. Dan banyak juga netizen yang udah memang mendukung kita selama ini begitu. Jadi kalau dibilang untuk pansus apalah, aduh mungkin ya teman-teman sendirilah yang menilai kan begitu kan, jauh perkara ini Surya, abang tahu gimana dulu kan, kira-kira seperti itu. Terakhir bang, pertanyaan dari saya. Semalam Bang Farhat Abbas juga bilang bahwa semua konten yang berhubungan dengan Agus itu minta di take down dari Question TV deh. Nah itu gimana bang mungkin menanggapnya? Kan permintaan ya, boleh ditolak kan? Iya, itu hak kami kan. Ya udah itu aja. Itu hak kami, terserah kami mau ngapus atau enggak, terserah kami kan. Nah ya udah. Tapi kalau nanti dimintanya dari Agus sendiri, Apa? kalau diminta dari pihak Agusnya sendiri, Ya itu kembali lagi terserah kami juga kan. Itu kan konten kan kami bikin pas Agus masih ada hubungan hukum sama kami, bukan sebelumnya tidak ada, karena ada gitu. Waktunya saat itu Agus masih dalam kuasa, kami sebagai penerima kuasa. Oke. Cukup ya. Mantap. Udah sampai banyak, terusnya offset tuh. Ya elah. Nggak ada yang Nggak ada yang offset.